welcome to my YouTube channel. Tetap ya di channel Cerita Teduh yang bikin ceritanya Mama yang selalu gemesin setiap harinya. Apa kabar semuanya? Selamat hari Sabtu, selamat weekend, selamat menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah yang lagi libur, teman-teman bangkir ya misalnya kayak gini libur. Terus buat teman-teman yang masih harus tetap WFH, work from home, semuanya semoga masih sehat, tetap semuanya yang bisa dilakukan di rumah lakukan dengan bahagia. Manfaatkanlah waktu ini buat kumpul sama keluarga kalian lebih lama, buat lebih dekat sama keluarga kalian. Terus buat teman-teman yang masih harus diwajibkan buat keluar rumah, buat sahabat-sahabat aku di garda terdepan di rumah sakit, kalian semua tetap selalu sehat, dilindungi Tuhan, kalian adalah pahlawan kami. Terus buat saudara-saudara aku yang mungkin masih harus tetap bekerja keras di luar sana di bawah terik matahari karena asap, harus di antara kerumunan orang banyak, semoga kalian juga masih dilindungi sama Tuhan, selalu dilindungi sama Tuhan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak kalau bisa ya guys. Yang lagi puasa semoga puasanya masih lancar, yang nggak puasa ya nggak apa-apa, jaga kesehatan, makan yang teratur. Hari ini kayak biasanya aku mau cerita, nggak tahu sih cerita aku tuh penting apa enggak, cuman aku lagi seneng aja berbagi sama kalian tentang hal-hal yang pernah aku alamin atau bercerita tentang hal-hal yang dilihat dari sudut pandang aku sebagai ibu rumah tangga dengan ilmu yang masih begitu fakir gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada kata-kata aku, ada kalimat aku, atau ada pendapat aku yang nggak sesuai sama kalian, kalian boleh banget langsung kasih kritik dan aku akan menerima itu dengan tangan terbuka. Aku senang banget sama teman-teman yang mau ngasih kritik karena kritik itu membuat aku makin bertumbuh dan berarti kalian care sama aku, care sama channel aku ini gitu. Hari ini aku mau bercerita tentang apa ya? Tentang iri dan dengki. Iri dengki itu adalah penyakit hati yang paling mematikan, tau gak? Bikin seseorang bisa nekat ngelakuin kejahatan atau ngelakuin hal yang gak benar, bahkan di luar nalar, gara-gara yang namanya iri dan dengki. Contohnya gini, ada saudaramu atau ada tetanggamu atau orang terdekatmu gitu punya sesuatu, beli mobil misalnya, terus kamu panas, iri hati, dengki, akhirnya kamu karena kondisi finansial kamu tuh belum mampu buat menyaingi atau buat sama-sama beli yang dimiliki oleh saudara dan sahabatmu atau tetanggamu itu, akhirnya kamu tuh nekat banget, nekat kayak maksa suami, si cewek sih kayak gitu, maksa suami buat kamu tuh pokoknya harus bisa ngasih aku sama kayak yang dikasih sama itu suaminya si Marta gitu. Akhirnya suaminya kan gelap mata, ini misalnya suami itu melakukan korupsi, atau akhirnya dia suaminya itu saking cintanya sama istrinya sampai kerja keras banget, akhirnya sampai sakit, daya tahan tubuhnya sampai menurun karena dia itu harus kejar target, mengejar apa yang sebenarnya itu belum rezekinya dia gitu. Gak boleh, sifat kayak gitu tuh jangan dipupuk ya, karena apalagi sampai kita iri terus ngelukain orang yang paling dekat sama kita, atau kita itu iri sampai kita itu benci sama orang yang terlihat lebih di atas kita gitu. Padahal kita tuh nggak ngerti orang yang kelihatannya di luar itu begitu berkilau, begitu sukses, mereka juga bekerja keras banget gitu. Jadi kalian nggak boleh benci, ini yang paling nggak boleh nih, paling nggak boleh kalian iri tuh sampai kalian benci sama orang yang kalian irikan, tuh paling nggak boleh, jangan gitu. Misalnya kamu lihat itu Markonah gitu ya, ada Markonah namanya misalnya. Markonah tuh kelihatannya enak banget ya, lancar banget hidupnya, perasaannya kerjanya nyantai-nyantai aja, tiba-tiba kok dia udah punya rumah, tiba-tiba punya mobil, jangan-jangan dia melihara tuyul nih. Terus tiba-tiba kamu menyebarkan isu, menyebarkan hoax, si Markonah tuh melihara tuyul, makanya dia kerjanya nyantai-nyantai tapi duitnya banyak. Padahal kamu gak ngerti, ternyata si Markonah itu adalah seorang YouTuber yang followernya banyak, followernya udah jutaan, udah ratusan juta atau puluhan juta. Jadi dia tuh gak usah keluar rumah, dia nyantai-nyantai di rumah, dia ngomong cuap-cuap atau yang apa sih kayak dekador gitu, ngomong yang centil-centil gitu, dia udah mengalir duitnya gitu. Kamu nggak ngerti dia kerja kerasnya kayak apa, gimana stresnya dia bikin konten, gimana dia itu muter kepala biar kontennya bisa dinikmati sama semua orang. Dia tuh bekerja keras gitu, dia tuh malam bisa aja malam nggak tidur, dia baru tidur di siang hari karena inspirasi itu datang di malam hari gitu. Dan dia tuh nggak perlu keluar, nggak perlu ngangkatin
ngangkat beban berat gitu untuk kerja, tapi dia emang muter otaknya untuk mendapatkan uang itu, untuk mendapatkan yang dia miliki saat ini. Misalnya itu yang pertama. Atau ada lagi tuh misalnya si Jupri, enak banget si Jupri tuh ya, kerjanya santai aja, cuman jualan online, tapi juga nggak, kelihatannya juga nggak rame-rame amat, kok tiba-tiba dia udah punya rumah sih. Iya harus ada temannya lagi sama-sama nyindirnya gitu kan, ya iyalah si Jupri enak banget bisa beli rumah, bisa beli ini itu, soalnya kan dia itu dompleng keluarga, apa-apa dibelikan sama orang tuanya. Emangnya kalian ngerti apa yang udah diperjuangin Jupri? Kalian nggak tahu kan, untuk mendapatkan yang di Jupri dapetin sekarang itu, dia itu harus rela memangkas jam waktu mainnya dia demi untuk menemani orang tuanya. Misalnya dia malam minggu, kalian bisa pergi keluar sama pasangan, nonton di mana atau nongki di mana sama teman-teman kalian. Si Jupri itu harus memangkas waktu malam minggunya itu buat nemenin orang tuanya di rumah, buat sekedar dengar cerita mereka. Terus belum kalau misalnya waktunya ambil obat, dia harus antri obat berjam-jam di rumah sakit, harus nemenin orang tua itu check up, bantuin orang tuanya ini itu ambil uang lah, atau beliin belanja bulanan walaupun nggak pakai uangnya Jupri. Itu kan sudah motong waktunya Jupri, waktu yang harusnya bisa dibuat Jupri untuk main atau buat dia melakukan pekerjaannya. Kayak kalian, misalnya kalian bisa bekerja full karena kalian nggak mikirin orang tua, si Jupri itu harus memotong waktunya buat diprioritaskan untuk merawat orang tuanya itu. Jadi wajar dong kalau misalnya orang tuanya itu juga ngasih sesuatu yang lebih ke Jupri, nggak kayak kalian gitu. Jadi nggak boleh semua hal yang kalian lihat, keberhasilan orang-orang itu, kenyamanan yang orang-orang dapat itu harus dibayar dengan sesuatu yang sama besarnya, sama sakitnya dengan yang kalian dapatkan gitu. Jadi kalian nggak boleh dengki atau sok-sokan gitu. Nggak masalah, aku tuh kayak begini, soalnya segala sesuatu yang aku dapetin itu karena aku kerja sendiri, nggak pakai nggak ngedompleng orang tua. Karena seumur hidup yang namanya anak itu pasti dompleng orang tua, nggak dompleng duitnya, dompleng doanya gitu. Kalian nyadar nggak sih kalau misalnya apa-apa yang kalian dapatkan sekarang ini itu adalah dari doa-doa setiap malam ibu dan bapak kalian gitu, dari harapan-harapan mereka, dari bisikan-bisikan mereka kepada Tuhan. Jadi jangan pernah iri sama saudara atau sama teman kalian yang kelihatannya didompleng sama orang tua gitu. Karena kalian pun yang ngerasa nggak didompleng itu ternyata adalah orang-orang yang bisa berhasil karena doa-doa mereka gitu. Terus ada lagi misalnya tadi Markona sama Jupri ya, ada lagi nih si Parjo. Enak banget ya si Parjo itu ya, bininya dikirim ke luar negeri terus dia bisa menikmati di sini, bikin ini, bikin itu, beli ini, beli itu. Emangnya kalian tahu apa yang dirasain si Parjo di hatinya? Dia juga pengennya tuh dia istrinya di rumah nemenin dia, nggak perlu keluar, nggak perlu kerja di luar negeri, nggak perlu berdolar-dolar, itu nggak perlu. Cuman karena memang kondisinya si Parjo itu ternyata emang nggak bisa gitu, rezekinya nggak di sini, rezekinya itu ngalir untuk istrinya, dan rezeki itu berasal dari luar negeri. Kalian nggak tahu gimana sakitnya, gimana sepinya malam-malamnya si Parjo itu tanpa istrinya, gimana kurangnya kasih sayang anak-anaknya si Parjo. Jadi kayak iri dan dengki itu nggak boleh, jangan dikembangkan, bahkan buat nggak sengaja pun nggak boleh gitu, iri-iri kepada hal yang seperti itu. Kalian boleh iri dan dengki pada satu hal, pada kebaikan gitu. Misalnya kamu iri banget sama si Parjo yang begitu sabar, begitu setia, iri dengan kesetiaannya dia kepada istrinya. Atau kepada si Jupri, iri kepada dengan tulusnya dia membantu orang tua gitu. Atau iri kepada Markona yang begitu hebatnya bisa menciptakan konten-konten sehingga dia bisa berguna juga, menjadi berkat untuk dunia. Yang kayak gitu tuh boleh. Cuman kalau irinya yang model-modelan, ih si Markona ternyata dia tuyul gitu, makanya dia tanjir, atau ih si Jupri dompleng orang tua makanya dia bisa punya ini itu, atau si Parjo, ih ada ya cowok kayak gitu ngebiarin istrinya kerja di luar negeri, dianya enak di rumah leha-leha. Aduh julid banget, kehidupan perjuditan itu sebenarnya emang benar-benar nyes banget ya, apalagi bulan Ramadan ini. Semoga kalian tuh nggak pada julid ya, ngurangin lah julid kayak gitu, ngurangin lah iri-iri dengki kayak gitu.
karena walaupun kalian menahan lapar haus seharian, tapi kalau misalnya identik itu masih ada di hati, rugi banget kalian. So, syukuri apa yang kamu punya saat ini. Bukan nggak mungkin orang-orang di luar sana itu juga menginginkan hidup kamu yang sekarang. Bisa aja sih Jupri tuh pengen banget kayak kamu. Dia tuh pengen banget hidup mandiri tanpa nunggu orang tuanya. Dia juga pengen enak banget ya kayaknya jadi si Marsha tuh bisa main kesana kesini, bisa nggak ngebebanin orang tua, terus punya lebih banyak waktu dengan teman-teman dan pasangannya, bisa lebih banyak punya waktu untuk bekerja karena dia nggak direpotkan dengan urusan orang tua. Bisa aja si Jupri mikir kayak gitu, atau si Markona bisa aja mikir, coba kalau misalnya kerja aku tuh nggak dibikin konten ya, coba aku kerja kerja yang biasa aja ke orang-orang, bisa bangun pagi malam udah tidur, nggak harus tidur pagi bangun malam, nggak bisa gitu. Jadi setiap orang itu punya sudut pandang sendiri-sendiri, jadi kayak nggak boleh sampai iri sama keberhasilan orang lain, karena di balik keberhasilan mereka itu sama aja, ada keringat yang mereka keluarkan, ada darah, ada air mata, ada senang sedihnya, ada kerja keras di sana. Itu nggak ada orang yang benar-benar berhasil tanpa ngelakuin apapun. Lagi zaman sekarang ya, udah jangan pernah berpikir itu mereka merah tuyul atau mereka ngepet atau mereka ngedompleng orang tua atau apa sih namanya, mereka cuma manfaatin pasangan. Kecuali untuk orang-orang yang benar-benar kurang ajar itu baru ada, cuman sebagian yang aku tahu. Semua keberhasilan yang benar-benar hakiki adalah yang berasal dari kerja keras dan doa-doa orang tua kita begitu. Oke. Hari ini aku berat banget nih ceritanya, kayak apa sih namanya, sosok tua banget gitu. Pokoknya itu banget, syukuri apa yang kamu punya, jangan iri, jangan dengki. Iri sama kebaikan boleh, tapi iri tentang material dan terus yang ngejulitin orang lain itu nggak boleh. Hindari, jangan lakukan. Oke, selamat berpuasa, selamat weekend, selamat kumpul sama keluarga. Semoga kalian nggak bosen dengerin cerita-cerita aku yang receh ini. Semoga cerita aku bermanfaat buat kalian. Salam sehat dan bahagia. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.